Halo, teman-teman, saya yakin semua teman-teman di sini sebelum duduk di ruangan ini, pasti teman-teman sudah bercermin untuk memastikan teman-teman sudah cantik, sudah ganteng, sudah enak dipandang, sudah rapi. Pertanyaan saya satu, apakah kalian yakin yang kalian lihat di cermin itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain? Halo, aku Rafif Adikara, biasa dipanggil Dika. Aku CEO dan founder dari Photomatics dan co-founder dari SOD Festival, the biggest music festival in East Java. Hari ini aku akan berbicara tentang topik Through the Borrowed Mirror. Riset bilang, teman-teman, bahwa rata-rata manusia itu bohong setidaknya 1 sampai 2 kali dalam sehari. Kebanyakan bohongnya bohong kecil. Iya, aku udah OTW, tapi masih mandi. Iya, masakan kamu enak, tapi sebenarnya keasinan. Ada yang relate dengan kebohongan-kebohongan seperti itu? Please raise your hand. Tadi pagi bohong apa? Belum ya. Oke. Tapi teman-teman, ada satu kebohongan yang lebih besar daripada kebohongan itu semua, teman-teman. Yaitu apa? Believe it or not, setiap hari masih banyak teman-teman kita yang membohongi diri kita sendiri, teman-teman. Hanya demi pengakuan, hanya demi validasi, dan hanya demi dibilang hebat sama orang lain, teman-teman. Ini sebenarnya tidak bagus, teman-teman. Karena ini adalah jebakan dopamin, teman-teman. Jebakan dopamin, teman-teman. Apa itu dopamin? Dopamin adalah sebuah zat kimia di otak kita yang membuat kita merasa termotivasi dan ingin mengulangi tindakan yang kita anggap menyenangkan kita, seperti mendapatkan pujian, validasi, dan lain-lain. Otak kita menterit saat kita mendapatkan validasi seperti kita saat memakan coklat atau ice cream, teman-teman. Ada kepuasan tersendiri di diri kita. Di sosial media, ketika kita posting sesuatu yang kita tahu akan disukai, dapat like, komen, subscribe, dan orang memuji kita atas hal tersebut, kita akan mendapatkan efek short term high, yaitu euforia yang sesaat, teman-teman. Namun, on the other hand, ini tidak baik, teman-teman. Karena begitu dopamin itu turun, teman-teman, begitu dopamin itu turun drastis, teman-teman, kita akan merasa hampa, kita akan merasa sepi, dan kita akan merasakan craving, teman-teman. Craving for more validation, pujian, dan kata-kata hebat dan keren itu dari orang lain. Aku sendiri, teman-teman, dan aku yakin most of you guys biasa hidup di standar orang lain, teman-teman. Ini foto aku pas kecil, teman-teman. Aku dibesarkan dengan standar sama orang tua. Kalau sekolah harus ranking. Kalau SMA ambilnya IPA, teman-teman. Bukan IPS. IPS mau jadi apa? Begitu kata mama saya. Kalau sudah kerja sekian tahun harus punya tabungan sekian M. Kalau sudah umur sekian harus menikah. Banyak, teman-teman. Biasanya kita dijumpai di mana? Di Lebaran, Natal, Tahun Baru, ketika kita ketemu semua keluarga kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini, teman-teman, yang menyebabkan kita ada di siklus dopamin tersebut. Aku pribadi beberapa sudah aku lewati ini, teman-teman. Sudah kesampaian. Rasanya senang, teman-teman. Tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan, teman-teman. Jebakan itu dopamin loop, teman-teman. Dopamin loop adalah sebuah siklus yang membuat kita ingin terus mencari validasi, kesenangan pribadi dan euforia sesaat.
Kita mendapatkan stimulus teman-teman dari pujian, kita mendapatkan dopamin dan senang, dan kita akan desire for more. Kita akan cari terus, oh gue mau terus dipuji, gue mau terus dapat validasi dari orang lain. And at the end of the day, itu menjadi kebiasaan teman-teman. Gitu. Jadi kita terbiasa hidup berdasarkan standar orang lain, dan itu tidak baik buat kita teman-teman. Kenapa? Dampaknya buat kita adalah potensi yang kita punya terbatasi teman-teman. Karena instead of kita mengejar potensi, kita malah memperdulikan omongan orang lain dan mengejar standar-standar yang aku pun gak tahu. Siapa yang bikin standar itu? Nikah umur 25 itu. Umur 25 punya tabungan 100 juta itu matematikanya dari mana? Kita kan tidak tahu ya teman-teman ya. Kita jadi budak buat standar. Yang kedua, kita akan kehilangan authenticity dan identity. Dan yang ketiga, instead of kita fokus mengembangkan potensi dan mimpi kita yang sebenarnya, kita malah fokus dopamin yang tidak relate at all dengan mimpi kita teman-teman. Aku sendiri teman-teman, merupakan salah satu penyintas atau bekas korban dari dopamin loop teman-teman. Ini foto aku kecil teman-teman, aku sedih gitu kan. Aku sedih menjadi korban dopamin loop teman-teman. Kak, bisnisnya bagus, besar. Kalau aku boleh jujur teman-teman, dulu aku cita-citanya bukan ini. Cita-citaku sama seperti anak laki-laki pada umumnya. Aku mau jadi pemain sepak bola. Teman-teman. Aku kalau track back, aku mau mundurin waktu, aku mau jadi pemain sepak bola teman-teman. Tapi karena standar-standar itu yang diterapkan oleh environment di sekitarku, oh iya, postur tubuh kamu gak pas buat jadi pemain bola. Gak usah lah jadi pemain bola, berkarir sampai umur 35, abis itu pensiun, hidup masih 30 tahun lagi, kamu mau hidup pakai uang apa? Nanti kalau cedera gimana? Dan lain-lain. Itu teman-teman, yang membuang mimpiku menjadi pemain sepak bola. Padahal itu standar buatan orang lain, teman-teman. Bayangkan teman-teman, jika aku tahu dopamin loop dan apa yang aku omongin ini dari aku kecil, mungkin sekarang aku sedang bermain bola di timnas Indonesia sama Rizky Ridho, idola kita semua, teman-teman. Bayangkan kalau aku tahu konsepnya dari kecil. Seperti itu. Nah, apa yang membuat aku bisa keluar dari lingkaran setan dopamin loop tersebut, teman-teman? Aku akan share ke kalian. Pada saat suatu hari aku browsing di internet, aku menemukan sebuah quotes teman-teman yang bunyinya seperti ini. Believe in your infinite potential, your only limitation are those you set upon yourself. Potensi manusia itu infinity teman-teman, tidak ada batasnya, teman-teman. Potensi manusia batasnya langit, tapi yang membatasi potensi manusia adalah pagar-pagar invincible cage, kerangkeng yang tidak terlihat, yang membatasi dirinya sendiri, yang dia bikin sendiri, nggak tahu dari mana usulnya. Aku kira teman-teman, pada awalnya aku baca quote ini, ini cuman quote-quote yang dibikin sama para penyair dan pujangga teman-teman. Paling quote kayak puisi-puisi, syair-syair pujangga yang tidak berdasar teman-teman. Tapi setelah aku dalami, ternyata ini dapat dibuktikan secara research atau penelitian. Secara saintifik teman-teman, di otak teman-teman, otak kita ada hal yang namanya neuroplasticity. Neuroplasticity itu apa sih kak? Kemampuan otak untuk selalu beradaptasi dan berkembang tergantung kegiatan apa yang kamu lakukan, apa hal yang kamu perbuat, cedera apa yang dan kegagalan-kegagalan yang kamu alami. Jadi otak kita itu selalu berkembang dan belajar, mengenerate sel-sel baru yang otak kita itu selalu berkembang teman-teman. Secara psikologis teman-teman, ini aku baca dari Bapak Abraham Maslow teman-teman. Salah satu psikologis dari Amerika paling terkenal di industrinya teman-teman. Dia membuat Maslow Hierarchy of Needs yang menyatakan bahwa achieving one full potential teman-teman di piramida paling atas
Itu mungkin teman-teman. Tapi kalau kata Bapak Maslow ada tapinya. Tapi apa? Yang bawah dulu kita naikin satu persatu. Completein dulu basic needs-nya, safety needs-nya, love, belongings, esteem, dan yang terakhir adalah full potential teman-teman. Inti dari kedua research ini apa? Inti dari kedua research ini adalah achieving full potential itu bisa. Quote tadi itu benar. Potensi manusia tidak ada batasnya. Karena secara otak kita berkembang, secara psikologis manusia begini teman-teman. Aku sebagai orang Indonesia gak believe dong pada awal. Ini mah cuma akal-akalan barat teman-teman. Bapak Maslow orang Amerika, yang bikin quote tadi orang I don't know, yang bikin research neuroplasticity mungkin bukan orang kita. Aku lihat ke kiri dan ke kanan, ada gak ya lokal yang bisa kasih kita contoh? Karena aku punya festival musik teman-teman, aku kasih contoh musisi. Ini teman-teman, Tulus teman-teman. Kalian tahu lagu ini? Jabat tanganku panggil aku gajah. Gitu ya teman-teman ya. Tulus teman-teman, 2014, 2017. Tulus gendut teman-teman. Ada yang pernah lihat Tulus gendut? Oh ya banyak ya. Tulus dulu kayak gini badannya. Belum dia kayak sekarang ramping. Well, gitu. Teman-teman, di industri entertain punya badan tidak proporsional itu zaman dulu nggak bisa. Siapa dulu? Yang cewek cantik-cantik, Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Titi DJ gitu. Bentuknya begitu semua teman-teman. Tapi itu teman, dia tidak terjebak dalam standar-standar itu. Instead of dia diet mati-matian biar badan dia bagus, dia cukup fokus ke suara dia yang bagus dan gue bisa nulis lirik lagu yang bagus. Tulus cuma fokus di situ, and then dia sekarang, ya kalian tahu dia sekarang jadi seperti apa. Nah, sejak saat itu, karena sudah ada contoh, research dan lain-lain, aku believe itu bisa terjadi, aku fokus ke apa yang aku lakukan teman-teman. I build my own business, aku belajar dari kesalahan, dan aku tidak akan merelakan mimpiku demi standar-standar yang dibuat oleh orang-orang lain yang even tidak akan selamanya bersamaku. Standar yang dibuat oleh teman SMP kita, SMA kita, sekarang teman SMP kita dan SMA kita emang masih main sama kita? Tidak teman-teman gitu. Jadi at the end of the day kamu cuma sendiri teman-teman. Jadi bikin standar kamu sendiri. Nah, tapi ketika aku sudah teguh menjalani, aku mau bikin standar sendiri, terus ada standar-standar baru yang muncul teman-teman. Standar baru yang muncul di aku apa? Setelah aku S1, S2 kali gitu. Kata orang-orang, kok nggak S2 sih, zaman sekarang S1 nggak ada loh nilainya gitu. Oh, kamu yakin mau bisnis? Nggak pasti loh income-nya, gitu kan ya kata orang-orang ya. Income-nya nggak pasti loh, kalau rugi hati-hati loh gitu. Itu selalu ada teman-teman, baru. Aku bisa buktikan ini konkret. Sebelah kanan, aku dapat penawaran kerja dari Big Four Company Consulting 2021, gajinya double digit. Sebelah kiri, beasiswa nilainya miliaran, udah di tangan teman-teman. Tapi apa? Karena aku punya standar diriku sendiri, dua-duanya gak aku ambil. I focus my own business. Gitu. Nah, sampai sekarang aku di titik ini punya bisnis 150 outlet di seluruh Indonesia. Ya, aku bisa begitu karena aku menerapkan kiat-kiat yang tadi, teman-teman. Nah, tapi aku sadar selalu ada standar-standar baru yang muncul along the way. Umur kamu bertambah teman-teman, nanti standarnya sudah tidak ditanya nikah kapan, kok udah nikah lama gak punya anak gitu. Selalu ada standar-standar baru yang muncul, dan aku aware kita gak bisa berpisah dari stigma itu, dan kita tidak bisa memaksakan orang Indonesia semuanya ngerti apa yang aku presentasikan hari ini. Yang gak nonton mungkin gak ngerti gitu, dan dia masih pakai standar dia gitu. Jadi menurut aku kita harus bisa balancing antara potensi kita dan standar kita. Caranya gimana? Aku punya 3 cara. Yang pertama, kamu harus tahu goalnya apa. Kamu udah tahu potensinya apa dan jadikan itu sebagai kompas teman-teman, jadi arahnya. Yang kedua, kamu bisa memakai standar cuman untuk acuan saja teman-teman. Jangan itu yang mengarahkan kamu, tapi itu untuk acuan-acuan teman-teman. Dan yang ketiga,
adalah ketika kamu sudah sampai ke titik seperti Tulus, dia bisa menggunakan standar buruk untuk di flip teman-teman, bikin lagu, lagunya laku, dia terkenal. That's the ultimate goal of this presentation teman-teman. Nah terakhir teman-teman, sebelum aku selesai, aku mau teman-teman buka HP ya. Buka HP semuanya, buka kamera depan teman-teman. Buka kamera depan. Sudah. Pencet capture teman-teman. Nah, pulang dari sini aku minta teman-teman, kamu tanya diri kamu sendiri. Ini yang tadi gua foto di TEDx Unair, ini beneran diri gua atau bukan? Lu tanya itu pas lu keluar dari sini, lu make sure apakah itu diri gua atau gua lagi pakai topeng ya demi validasi atau pujian-pujian dari orang lain. Akhir kata, beranilah teman-teman menjadi diri sendiri. Beranilah melepaskan topeng teman-teman. Kalau kata Ariel Peter Pan, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Begitu ya teman-teman ya. Bener Ariel menurut aku. Beranilah melepaskan topeng demi kita nggak usah terfokus sama dopamin sesaat itu. Fokus on your goal, be yourself, karena kamu ya kamu unik teman di dunia teman-teman. Nggak ada orang yang real sama diri kamu. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.